terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mbak Gun yang ada di sini. Mbak Gun, kira-kira apa sih yang menjadi kekhawatiran Anda? Apakah rusaknya 77 gua mata air ini yang ada di CAT ini? Bukan hanya itu, Mbak. Jadi kalau bagi saya, semen itu belum berdiri, apalagi ini sudah berdiri ya, kalau di Rembang. Itu sudah membawa dampak. Contoh, dampak sosial yang dulu itu warga rukun sejahtera, sekarang sudah berkurang. Karena ada yang senang pabrik, ada yang mempertahankan lingkungannya. Nah, sampai kemarin tahun 2006, Semen Gresik kalah di tahun 2009 di Sukolilo, itu sampai sekarang warga itu belum bisa akur. Dan ketidakjujuran dari pemerintah, ketidakjujuran dari tim AMDAL, itu sangat kami sangat merasa, kalau belum saja sudah nggak jujur, apapun yang dibuat, nanti dampaknya akan nggak baik. Saat ini apakah sudah ada dampak negatif yang Anda rasakan, Mbak Gun? Ya, yang sudah kami rasakan dampak negatifnya termasuk dampak sosial. Jadi salah satunya adalah perpecahan antara warga itu. Iya, ya seperti yang dikatakan Mbak Suharti tadi, dia memilih tetap dengan pabrik semen. Padahal kami tetap memilih dengan kelestarian pertanian, pertanian dan ibu bumi. Karena apa? Pertanian itu sejak dari nenek moyang itu mensejahterakan sampai sekarang. Dan yang makan bukan hanya kami yang petani. Orang-orang yang jadi pejabat semua itu makan dari hasil karya petani. Oke, Bu Suharti. Ya. Bu Suharti? Ya. Bu Suharti, apakah sudah terasa dampak sosial yang terjadi akibat pabrik semen ini, Bu? Ya, saya merasakan dampak positifnya. Kalau tadi Mbak Gunarti mengatakan ada perpecahan di antara kami, tidak sama sekali. Anda bukan orang Rembang, Anda bukan orang Tegal Jawa, jadi jangan mengatakan bahwa kami ini sedang terpecah belah. Bukan, kami tetap seperti biasa, seperti hidup seperti tidak ada masalah apapun. Kecuali masalah itu datang dari Anda dan teman-teman Anda yang selama ini sudah merubah teman-teman kami yang awalnya biasa-biasa menjadi tidak biasa, yang awalnya berbaju biasa menjadi hitam-hitam. Itu yang berubah, bukan kami. Kalau kami tetap seperti biasa. Dengan Mbak Sukina saya baik, dengan Jokowi saya baik. Dengan di depan rumah, samping rumah, kami tetap baik. Hajatan-hajatan, saling ngobrol. Tidak ada perpecahan apapun. Dengar itu Mbak Bener. Oke. Jangan mengatakan ada perpecahan di antara kami. Karena itu hanya akan membuat kami menjadi seperti Udah. Dampak positifnya. Mbak. Oke, Pak Ganjar mau menanggapi. Pak Ganjar, silakan. Enggak, bukan menanggapi Mbak. Udah Mbak. Gini. Saya justru tidak mau debat sore hari ini penjelasan menjadi perpecahan baru, jangan. Jadi ini kan suasana sudah gontok-gontokan, nggak bagus lah. Nggak bagus, sudah. Sudah, gini aja sekarang. Ini jangan jadi sekedar pertunjukan, talk show yang seolah-olah nanti menaikkan rating, saya nggak mau. Tapi sudah cukup. Kalau gini kan nanti dijelaskan semuanya satu metenteng, maunya pengen seperti itu, mau yang lain nggak. Gini aja Mbak, saya mau kasih konklusi aja ya. Boleh nggak? Boleh, Pak Ganjar silakan. Nggak, kalau nanti Anda angkat-angkat lagi mereka, justru sekarang perpecahannya akan terjadi dan nanti memunculkan dendam. Saya nggak mau. Ya, jangan sampai terjadi. Mbak Gun Retno kita hormati, Mbak Gunarti kita hormati karena memang dia pro terhadap lingkungan dengan segala alasannya tadi. Tapi Mbak Suharti juga dia sebagai warga seperti itu. Nanti kalau kemudian ini kita pertentangan, akhirnya tuding-tudingan, awas ya Mbak Gunarti Anda yang ngajak, Anda yang pakai baju hitam-hitam, kami sebenarnya ngobrol biasa-biasa. Nanti kan jadi panas lagi. Nah sekarang gini aja, ini kan sudah ada nih penyelesaian. Daripada mengukir masa lalu, kita sekarang bicara ke depan mau apa? Mas Teten sudah bicara sama saya kok. Mas Ganjar kita akan menyelesaikan di baik-baik. Pabrik semen kita minta untuk mundur dulu, kita postpone dulu, ya. Terus kemudian kita nunggu KLHS. Terus saya setuju. Oke, nggak apa-apa kita tunggu KLHS. Tinggal kita dorong saja. Maksud saya, biar ini damai posisinya. Hari ini nantinya peace, mereka bisa bertemu, bisa bersalaman gitu. Maksud saya, biar kemudian kita tidak ngangkat lagi. Saya tadi mendengarkan mulai khawatir karena tertegang gitu ya. Saling membongkar, saling menunjukkan, dan itu bukan kultur. Mungkin ya kita akhiri lah, sudah cukup lah. Perbedaannya sudah kita baca dengan akal sehat kita untuk kita dorong. Maka kalau boleh usul sama iNews, coba
Ya, sekarang yang dihadirkan para pakar aja deh, jangan aktor itu ya, untuk menunjukkan perdebatan akademisnya. Ini merusak atau tidak? Dari sisi aspek sosial, lingkungan, bisnis, dan sebagainya, coba diperdebatkan. Terus Oke. yang kalian gantian yang nonton masyarakat, bukan aktor-aktornya itu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, maka ini akan edukatif. Ini saran saya. Oke, Nanti baik. soal pakar yang setuju atau tidak setuju, hadirkan yang pro dan kontra. Ya, untuk teman dari LBH saya terima kasih. Catatan-catatannya, kritikan catatannya. Memang ada Pak Eko Teguh dari UPR itu posisi kontra. Pak Budi itu posisi yang ikut menjadi tim penilai. Anggap aja lah dalam benaknya pro. Maka juga ini dihadirkan seluruh berdebat, kita nonton. Apakah benar nanti akan ada ponor yang rusak, apakah benar akan terjadi kekeringan, apakah nanti tidak bisa direklamasi dan sebagainya. Maka kita teredukasi. Jangan sampai saya, terus kemudian dari LBH, Mbak Gunarti, atau Bu Suharti tadi, dipaksa untuk menjadi geolog, dipaksa untuk menjadi ahli hidrologi, dipaksa untuk menjadi ahli lingkungan, yang semua menjelaskan dengan kira-kira. Kan nggak enak ini kita. Oke, baik. Nah, saran saja ya. Baik, terima Kalau kasih. nanti iNews mau tak kasih ya. Siap, Bapak, siap. Videonya Enggak, saya nggak Anda mau tampilkan dikasih. nanti ya, biar cerdas masyarakatnya ya. Oke. Sama kita semua jadi pintar ya. Siap, terima kasih Pak Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami dan kita harapkan memang warga di Jawa Tengah sendiri tetap solid ya Bu ya. Tidak ada gontok-gontokan, kita antara Bu Suharti dan Bu Gunarti tetap bersahabat nanti di kampungnya meski. Oh, kalau saya itu siapapun orangnya itu saya anggap saudara. Saya sekedar mengingatkan, kita itu hidup itu dari tanah dan air. Kita harus menyayanginya. Kita hidup itu tidak dari semen. Semen itu bisa menyejarahkan itu cuma satu generasi, 100 tahun mungkin. Oke. Tapi generasi berikutnya itu akan rusak, Mbak. Oke, Bu Gun, kita sudah terhubung dengan anggota DPD Rembang, Bapak Sadono. Selamat malam, Pak Sadono. Pak Bambang, DPD Iya, Jawa Tengah. Mbak Nisa. Iya, DPD RI asal Jateng. DPD Rembang. Iya, Saya DPD RI anggota asal Jateng, DPD Pak. Yang mewakili Jawa Tengah. Betul, betul. Ya, Mbak Sikap Nisa. dari DPD Ya. sendiri seperti apa? Bukan, itu bukan sikap DPD, ini adalah sikap saya. Saya adalah orang yang lahir di daerah Blora itu, jadi saya tahu persis lingkungan itu. Itu lingkungan sudah sejak lama, itu kapurnya ditambang secara liar. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun itu kejadian semacam itu. Tidak ada keberatan selama ini. Nah, menurut saya, ini bagi masyarakat Rembang, itu di daerah sekitar di Ekskarsian Pati itu, Rembang itu daerah yang paling miskin. Jadi ketika ada ide untuk membuat pabrik semen, tentu mereka juga berharap bahwa ini nanti ada perubahan, pertumbuhan ekonomi, kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu wajar. Oke, tapi kemudian Nah, ada petani yang menolak Ya, hal itu, Pak. Itu yang akan saya omongkan. Kemudian kan ada masalah. Nah, ketika ada masalah, masalah itulah yang harus diselesaikan. Jadi sebelum pabrik itu jadi, saya sudah ke sana. Saya sudah tanya kepada mereka. Mereka menunjukkan pengalaman-pengalaman di tempat-tempat lain. Bagaimana mereka nanti akan menangani yang pasti kelihatannya akan lebih baik daripada ketika ditambang secara liar. Dan mereka juga berkomitmen untuk mengembalikan lingkungan itu setelah selesai penambangan. Dan mereka sudah punya pengalaman. Itu di daerah Tuban satu, itu apa yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ini pabrik semen di Jawa Tengah ini nggak sendiri dia. Di Banyumas itu tiba-tiba ada pabrik semen juga. Di Cilacap sudah lama ada pabrik semen, bahkan dua-duanya ini milik asing malah. Ini BUMN, jadi menurut saya apapun persoalannya dan pabrik itu sudah jadi, menurut saya persoalan diselesaikan dua-duanya lah. Jadi salah satu sisi mereka tetap bisa jalan, tapi dampak-dampak lingkungan itu juga mari kita cari jalan keluar, itu saran saya. Oke, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mencari jalan keluar ini, Pak Bambang? Ya itu tadi Apakah Pak jangan Ganjar beroperasi dulu? mengatakan, tadi kan semua ahli kan bisa berdebat di situ. Apa yang disampaikan kepada saya, mereka sudah punya program yang sangat rinci itu. Apakah harus ada uji lingkungan yang baru? Apapun Dari awal lagi? Saya secara teknis tidak menguasai, tapi menurut saya persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan
lingkungan ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Tetapi juga jangan sampai bahwa usaha yang akan membawa dampak perekonomian untuk masyarakat Rembang ini terhalang. Kami ini merasa di Blora dan Rembang itu daerah kaya tetapi orangnya miskin. Karena cara pengelolaan sumber daya alamnya itu tidak langsung berdampak kepada masyarakat sekitar. Oke. Nah inilah yang harapan baru yang mudah-mudahan akan memperbaiki situasi untuk orang yang lebih banyak di kabupaten itu. Oke, Pak Bambang, yang dikhawatirkan warga di sini adalah soal kerusakan lingkungan karena ada 77 gua mata air yang terancam. Saya ngerti itu perdebatan. Jadi nanti juga ada yang membantah itu juga gitu loh. Nah maka saya setuju dengan Pak Gubernur tadi. Cobalah yang ngomong itu yang pinter-pinter soal itu. Saya kan tidak paham soal teknis. Saya cuma melihat sejarahnya, kemudian dampak sosial masyarakat di situ. Orang Rembang itu orang susah sudah lama sekali. Saya sejak kecil di situ kok, di daerah situ. Jadi kalau ada ini pasti mereka punya harapan baru. Oke, Bu Gunarti, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Bambang? Pak Bambang, diukur miskin atau kaya itu ukurannya apa ya Pak? Oh, kalau itu ada ukurannya Bu, ada ilmunya itu. Jadi Pak Ganjar tahu itu berapa persen orang yang masih miskin. Pak, gitu. yang saya tanya itu Pak Bambang bukan Pak Ganjar. Pertama ya itu. Kedua, ada ilmunya. Kedua, ya, jadi penghasilan mereka berapa tiap rata-rata per tahun berapa, itu ada ukurannya. Kalau orang itu sudah merasa sejahtera dan kedatangan pabrik itu katanya mau menyejahterakan, Gini itu, Bu, saya lebih tahu, saya dipilih jadi anggota DPR, DPRD, iya, syukurlah. itu dari daerah situ dapil saya. Oh ya. Jadi saya banyak di situ, jadi saya tahu kalau orang merasa susah, merasa miskin itu, saya tahu. Pak Bambang, rupanya Bu Gunarti dan rekan-rekan yang memang sehari-harinya sebagai petani ini tidak merasa kekurangan apapun. Bu Gunarti itu bukan orang situ, Bu. Bukan, dia nggak tahu itu soal Rembang itu. Ya, maaf. Walaupun saya bukan orang Rembang, bagi kami di mana ada kerusakan, apalagi di Pegunungan Kendeng, itu kami yang lebih merasakan langsung di situ. Itu saya masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Kita begini punya Pak, tanggung jawab begini. seluruh Indonesia, Bu. Tapi kan masing-masing punya wilayah yang lebih terbatas. Pak Bambang, kita dengarkan dulu Mbak Gun. Ya, kalau Bapak itu memang lahir dari situ, dipilih dari dapil situ, harusnya tahu masyarakatnya ada yang kontra. Dan yang kontra itu juga pengen didengarkan. Kenapa? Saya mendengar, Bu. Saya sudah pernah berkunjung ke mereka berkemah di situ, saya ke kemah mereka. Saya mendengarkan mereka. Kemudian apa tapi yang kan menjadi juga aspirasi mendengarkan mereka? orang yang berdesa, beberapa desa itu saya dengarkan semua. Nah, ini kok kelihatannya semua pemerintah itu ngotot supaya pabrik semen ini tetap jadi, itu apa ya Pak masalahnya? Saya tidak pernah ngotot. Saya melihat kemungkinan ada harapan baru bagi masyarakat. Itu kan masih kemungkinan. Ada masalah. Nah, masalah harus diselesaikan. Oke, kita ke Bu Suharti terlebih dahulu. Bu Suharti. Ya. Halo Bu Suharti. Ya, halo. Ya, Bu Suharti, Anda yang termasuk terkena dampak positif dan Anda berkali-kali mengatakan bahwa Anda adalah warga Rembang. Sebenarnya sejauh ini, apakah memang benar warga Rembang ini miskin dengan kekayaan alam yang begitu banyak, kemudian warga tidak bisa mengelolanya, kemudian hadirlah PT Semen Indonesia ini, kemudian diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada warga Rembang seperti itu? Apakah tidak cukup selama ini dari kegiatan bertani? Kalau saya merasa kurang cukup. Karena apa? Kami tahu bahwa tanah sekarang ini yang mau ditambang itu dulunya adalah tanah yang tandus. Bebatuan, kami tekankan di sini bebatuan. Jalan menuju ke sana tidak ada. Petani kalau mau bawa hasil panennya ke desa, itu harus jalan kaki 10 kilo. Nah sekarang ini ada tambang yang tadi dikatakan tambang liar. Dengan adanya tambang itu, jalan-jalan menuju ke tanah yang digarap itu sekarang sudah ada jalan bagus. Mereka masih menggarap tanahnya, tadi di awal saya katakan meskipun bukan tanahnya, mereka masih menggarap. Dan itu sekarang mereka membawa pulang itu jalannya sudah bagus, sudah sampai sini. Kalau dulu kan di situ mereka berpendapat bahwa pendidikan itu tidak penting.
Mereka mengatakan sekolah dhuwur nggopo, wong nyatane sekolah ya ora dadi apa-apa. Nah, sekarang ini dengan adanya pabrik, dengan adanya sekarang sudah SMK, kami mempunyai harapan anak-anak kami, cucu-cucu kami nanti bisa bersekolah lebih tinggi, tidak seperti waktu saya dulu sekolah SMP Kodang, sekarang bisa SMA. Mereka harapannya itu tadi, kalau nanti bisa sekolah tinggi mungkin juga nanti bisa bekerja merubah kehidupannya yang sekarang, meskipun tetap bertani dengan cara bertani tadi, kan di lahan sendiri itu. Mbak Rama, dari pernyataan Ibu Suharti, ada harapan dari perekonomian warga dengan keberadaan PT Semen Indonesia ini di Rembang. Tanggapannya? Ini bukan persoalan ekonomi saja ya, tapi yang terpenting itu adalah persoalan lingkungan, adanya kerusakan lingkungan. Kawasan Kars itu adalah kawasan yang dilindungi. Sekali dia dikeruk untuk pabrik semen, maka sumber air di bawahnya dipastikan akan hilang. Dan dampaknya justru akan mengurangi atau menghancurkan mata pencarian masyarakat yang sebagian besar sebagai petani. Maka mereka semua akan kehilangan sawahnya pelan-pelan. Dan Ibu Suharti tidak mengerti soal itu, belum mengerti bahwa kerusakan lingkungan itu akan terjadi ketika semen itu masuk. Jadi lebih ke penilaian soal ekonomi menjadi buruh dan lain-lain, padahal hanya berapa orang yang akan menjadi buruh, yang lain-lain itu akan kehilangan mata pencariannya. Kita closing statement ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Sadono, tadi memang ada berbenturan antara masalah alam dengan masalah ekonomi seperti itu, Pak. Itu kalau bagi orang Blora, orang Rembang, itu soal kekeringan, soal biasa. Karena belum ada pabrik semen itu di daerah saya Blora itu setengah mati cari sumber air. Jadi kalau kayak begitu memang harus kita atasi bersama. Ada pabrik semen tambah parah Pak ya kekeringannya ya? Belum. Jadi itu belum terbukti. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono, anggota DPD RI Jawa Tengah telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada Bu Suharti yang telah bergabung bersama kami dari Rembang, Jawa Tengah. Ibu Gunarti dan Mbak Rama, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sedikit saja. Ya, kami sekedar mengingatkan sama pemerintah provinsi, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar masih punya hutang pada saya. Waktu tanggal 15 saya pernah ke rumahnya, saya mengingatkan hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan saya berjabat tangan, saya meminta, Pak, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, saya minta tutup pabriknya, cabut izinnya. Dan izin sudah dicabut, berarti Pak Ganjar masih punya hutang sama saya mewakili warga Kendeng untuk menutup pabrik. Oke, berarti tadi ada Bu Suharti sendiri yang merupakan warga Rembang menyatakan dia sudah merasakan dampak positifnya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Mbak Gun dan Mbak Rama adalah dampak ke depannya dari lingkungannya. Karena ujung-ujungnya nanti dengan kerusakan lingkungan, mata pencaharian masyarakat sendiri akan hilang ya dengan tidak adanya lahan pertanian yang rusak ini. Dan pemirsa, saatnya saya Anissa Dasuki undur diri. Jangan lupa saksikan terus iNews Prime setiap Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Talk to iNews akan hadir dari Rusun Jatinegara. Saya Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.